Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu. Semoga kami semakin peka dan semakin lembut hati dalam hidup kami, dalam melaksanakan tugas-tugas kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama hari ini kita diingatkan kembali untuk tidak keras kepala, untuk tidak jugul, untuk tidak semau kita. Tetapi sungguh-sungguh kita mau memiliki hati yang sempurna, hati yang tulus, hati yang lembut. Ya. Inilah yang menjadi kunci kita dapat mendengarkan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi kunci bagaimana Tuhan dapat menyatakan diri kepada kita dan kita menangkap, memahaminya. Kita tidak keras kepala. Dalam bacaan pertama kita diingatkan dari kitab Ibrani bahwa kenapa bangsa Israel dihukum 40 tahun. Padahal dari Mesir menuju ke tanah terjanji tidak selama itu. Karena bangsa Israel keras kepala. Mereka dihukum karena melawan Tuhan. Mereka tidak mendengarkan kehendak Tuhan. Dan satu generasi 40 tahun dihabiskan karena mereka tidak dapat mengenal dan mau mengikuti Tuhan. Dan mereka 40 tahun itu ya sudah sampai sebetulnya, sudah mendekati daerah tanah terjanji, tapi diputar lagi masuk ke daerah Yordania. Di Gunung Nebo itu Musa pun dihukum, tidak diperbolehkan masuk tanah terjanji. Padahal Anda bayangkan Musa itu adalah tokoh yang sentral di dalam perjanjian lama, tapi dihukum juga karena keberdosaan, karena membuat bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, saya mau mengatakan apa kepada Anda? Bahwa dosa itu membuat kita menderita. Dosa itu membuat kita dihukum. Bukan karena Tuhan menghukum, tetapi kita sendiri yang menghukum. Dosa kita sendiri yang menghukum diri kita. Ya. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Semoga kita perlu memiliki hati yang jernih, hati yang murni, ya. Memiliki kerendahan hati, ya. Mau mendengarkan kehendak Tuhan. Ya. Dan itu sekali lagi bukan yang mudah, bukan yang gampang, tapi yang sulit. Ya, baru saja seorang teman bertanya bagaimana kita mendengarkan kehendak Tuhan. Menyerah kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama kita juga pasrah, let it be kepada Tuhan. Tidak memaksakan pikiran kehendak kita kepada Tuhan. Belajar mendengarkan Tuhan dimanapun, kapanpun. Dan itu bukanlah yang gampang. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat, mohon rahmat pengampunan sehingga kita kepeka mendengarkan kehendak Tuhan. Di tempat lain kita mendengar bagaimana Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus bisa mendengarkan kehendak Tuhan. Yaitu dengan berbahagialah orang yang menjadi seperti anak kecil. Seperti anak kecil bukan kekanak-kanakan, tetapi seperti anak kecil adalah menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita, dan kita menjadi peka akan cara Tuhan yang mau ya memenuhi apa yang kita inginkan. Saudara, mari kita menjadi seperti anak kecil, percaya bahwa Tuhan ya sungguh-sungguh mau memenuhi apa yang kita inginkan, kalau itu memang berkenan kepada Tuhan. Semoga Tuhan selalu mau memberikan yang terbaik bagi kita. Kita pun dapat mengenali kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita, karena seperti yang berpenyakit kusta,
Tuhan, kalau Engkau mau, sembuhkan aku. Dan Tuhan selalu mau berbuat baik pada kita. Puji Tuhan, semoga Tuhan berkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.